Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari kelas Akuntansi Syariah semester 6, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi seputar regulasi publik. Nah, di sini ada 6 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian regulasi publik, yang kedua, kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, yang ketiga, perkembangan regulasi di sektor publik, yang keempat, perkembangan standar di sektor publik, yang kelima, pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, dan yang terakhir, penyusunan regulasi publik. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian regulasi publik, di mana secara umum regulasi adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi regulasi ini merujuk pada peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan pemerintahan atau lembaga nirlaba atau lembaga non-profit. Nah, di dalam regulasi publik ini terdapat jenis-jenis yang dikategorikan berdasarkan bidangnya. Yang pertama, di bidang ekonomi, di mana di bidang ekonomi ini mengatur aktivitas pasar untuk mendorong efisiensi dan keadilan. Selanjutnya, yang kedua, di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini melindungi sumber daya alam dan mencegah kerusakan ekosistem. Selanjutnya, di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini menjamin standar keamanan dari produk kesehatan. Selanjutnya, di bidang keamanan. Nah, di bidang keamanan ini melindungi masyarakat dari ancaman fisik atau sosial. Dan yang terakhir, di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini mengatur tentang kualitas pendidikan serta sertifikasi institusi pendidikan tersebut. Jadi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan tindakan dan perilaku individu maupun organisasi. Nah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, di mana kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, ada beberapa poin penting dalam hal ini. Yang pertama, di kebutuhan regulasi di sektor publik, di mana regulasi di sektor publik diperlukan untuk mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa regulasi di sektor publik ini sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama, meminimalkan kesalahan, di mana di dalam aktivitas organisasi sektor publik seringkali berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Nah, regulasi ini membantu meminimalkan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat seperti kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau pelayanan publik. Yang selanjutnya, menjamin pertanggungjawaban. Nah, di mana regulasi memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pejabat publik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana dari publik tersebut. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya. Selanjutnya, mendorong transparansi. Nah, dengan adanya regulasi di sektor publik ini, informasi mengenai penggunaan dana dan pelayanan program dapat diakses oleh publik. Nah, hal ini mendorong transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana anggaran digunakan. Selanjutnya, mengatur standar pelayanan. Nah, di mana regulasi menetapkan standar minimum untuk pelayanan publik sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang berkualitas. Nah, hal ini juga mencakup pengaturan dalam pengelolaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua, kebutuhan standar di sektor publik. Nah, standar di sektor publik ini berfungsi untuk menyelaraskan praktik akuntansi dan pelaporan
pelaporan keuangan di berbagai entitas pemerintah. Nah, ada beberapa hal penting terkait dengan kebutuhan standar ini. Yang pertama, akuntabilitas yang lebih luas, di mana standar akuntansi sektor publik dirancang untuk memastikan bahwa semua entitas pemerintah melaporkan penggunaan dana secara akurat dan transparan. Nah, hal ini penting karena entitas sektor publik ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan perusahaan swasta. Selanjutnya, harmonisasi praktik akuntansi. Nah, dengan adanya standar seperti standar keuangan sektor publik, praktik akuntansi di seluruh entitas pemerintah dapat diselaraskan sehingga mempermudah perbandingan laporan keuangan antar daerah atau lembaga. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas pelaporan. Nah, standar yang jelas membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan regulasi di sektor publik. Nah, perkembangan regulasi di sektor publik khususnya di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama sejak era reformasi dimulai pada akhir tahun 1990-an. Nah, perubahan ini dipicu oleh kebutuhan dengan meningkatnya akuntabilitas, transformasi, dan efisiensi dalam pengolahan keuangan negara. Nah, ada beberapa gambaran tentang perkembangan regulasi di sektor publik. Yang pertama, di era pra-reformasi. Nah, sebelum reformasi, regulasi di sektor publik cenderung bersifat sentralistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, beberapa regulasi penting di masa ini yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD. Selanjutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 900 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Nah, regulasi-regulasi ini mengatur pengolahan keuangan daerah dengan sistem yang sangat terpusat dan kurang fleksibel. Selanjutnya yang kedua di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di reformasi ini membawa perubahan besar dalam regulasi sektor publik dengan fokus pada desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, ada beberapa langkah penting dalam perkembangan revolusi atau regulasi ini selama di era ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur otonomi daerah dan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengolah urusan pemerintah. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menjadi tolak penting dalam pengolahan keuangan negara yang efisien dan modern, yang mengatur penyusunan dan penetapan APBN serta pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, di mana mengatur pengolahan keuangan negara secara lebih terstruktur dan akuntabel. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengolahan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU yang mengatur instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan profit. Selanjutnya yang ketiga ada standar akuntansi sektor publik. Nah, seiring dengan perkembangan regulasi, standar akuntansi sektor publik ini juga mengalami kemajuan. Nah, pada tahun 2002 Ikatan Akuntan Indonesia mengembangkan standar akuntansi keuangan sektor publik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Selanjutnya yang keempat yaitu regulasi terkait otonomi daerah. Nah, regulasi terkait otonomi daerah ini terus diperbaharui untuk mengatasi kelemahan yang muncul selama implementasinya. Misalnya pada Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memperkuat kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Nah, pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan regulasi di sektor publik juga semakin ditekankan melalui yang pertama Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, hal ini mengatur mekanisme pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Nah, jadi perkembangan regulasi di sektor publik khususnya di Indonesia itu menunjukkan kemajuan menuju tata kelola yang lebih baik dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, regulasi yang terus diperbarui ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengolahan sumber daya negara secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan standar di sektor publik. Nah, perkembangan standar di sektor publik khususnya di Indonesia itu telah mengalami transformasi signifikan dari era pra-reformasi hingga saat ini dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi keuangan. Nah, ada beberapa ringkasan tentang perkembangan tersebut. Yang pertama, di era pra-reformasi, di mana pada masa ini pengolahan keuangan daerah diatur oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1975 yang mengatur tentang penyusunan APBD dan pengawasan keuangan daerah. Nah, sistem yang digunakan masih sederhana dan berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi dengan metode double entry bookkeeping. Nah, di era ini memiliki keterbatasan di mana standar akuntansi yang ada kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga pengolahan keuangan daerah tidak optimal. Selanjutnya di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di era ini terdapat upaya untuk memperbaiki pengolahan keuangan negara dengan penataan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Nah, hal ini termasuk penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 2005 dan kemudian diperbarui dengan peraturan perundang-undangan nomor 71 tahun 2010. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah di mana SAP diterapkan untuk entitas pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada internasionalisasi standar di mana Indonesia juga mengadopsi International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS sebagai acuan dalam pengembangan akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dengan praktik internasional. Selanjutnya, penerapan berbasis akrual di mana peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas ke akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan standar di sektor publik khususnya di Indonesia menunjukkan kemajuan menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Mulai dari era pra-reformasi yang terbatas, kini sektor publik berusaha untuk menerapkan standar internasional yang lebih baik, meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Nah, SPKN ini merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, SPKN ini diatur melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2007. Nah, dalam SPKN ini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai tujuan utama dari SPKN, meliputi berbagai hal. Yang pertama, menjamin konsistensi dan keseragaman dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjamin integritas, profesionalisme, dan independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, selanjutnya yaitu komponen SPKN. Nah, komponen dalam SPKN ini meliputi beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu standar pemeriksaan. Nah, dalam hal ini pada umumnya yang mencakup prinsip, prosedur, dan metode yang harus diikuti dalam pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya, pedoman pemeriksaan. Nah, dalam hal ini meliputi penjelasan rinci tentang aspek-aspek tertentu dalam pemeriksaan termasuk teknik pemeriksaan, analisis risiko, dan pengendalian internal. Selanjutnya, komponen
pedoman pelaporan. Nah, dalam hal ini petunjuk dalam menyusun laporan keuangan hasil pemeriksaan yang akurat, jelas, dan relevan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu petunjuk teknis. Nah, dalam hal ini panduan khusus mengenai isu-isu spesifik dalam pemeriksaan keuangan negara. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis pemeriksaan. Nah, di dalam SPKN ini mengatur 3 jenis. Yang pertama yaitu pemeriksaan utama. Nah, dalam hal ini pemeriksaan keuangan menilai kewajiban laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya pemeriksaan kinerja. Nah, dalam hal ini fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Selanjutnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana hal ini dilakukan untuk tujuan spesifik seperti menilai kepatuhan terhadap peraturan atau mengidentifikasi indikasi korupsi. Nah, poin selanjutnya yaitu implementasi SPKN, di mana implementasi SPKN ini dilakukan oleh Auditor BPK Republik Indonesia selama pemeriksaan keuangan negara. Nah, auditor ini menggunakan SPKN sebagai acuan dalam merencanakan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, melakukan pengujian, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Nah, dalam proses ini, auditor harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, objektivitas, profesionalisme, dan independensi. Selanjutnya manfaat dari SPKN. Nah, penerapan dari SPKN ini memberikan beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama memastikan kualitas dan konsistensi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPK Republik Indonesia. Selanjutnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keuangan negara melalui penggunaan metode dan teknik yang tepat. Selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Jadi dengan demikian SPKN ini berperan penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, materi yang terakhir yaitu penyusunan regulasi publik, di mana penyusunan regulasi publik ini merupakan suatu proses penting yang dilakukan untuk mengatur berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi publik, baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan dan teknik yang harus diikuti untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan efektif dan dapat diterapkan dengan baik. Nah, adapun untuk tahap penyusunan regulasi publik ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pendahuluan. Nah, pada tahap ini perancang regulasi harus mendeskripsikan latar belakang perlunya regulasi tersebut. Hal ini biasanya berawal dari isu atau permasalahan yang perlu diatasi. Selanjutnya, identifikasi isu. Nah, dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan yang memerlukan pengaturan. Dalam hal ini termasuk mencari jawaban mengenai mengapa isu tersebut harus diatur. Selanjutnya yang ketiga, permasalahan dan misi. Nah, setelah isu diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Nah, regulasi disusun dengan misi tertentu untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu penyusunan substansi regulasi. Nah, dalam hal ini substansi dari regulasi harus menjawab bagaimana solusi atas permasalahan akan dilaksanakan. Ini mencakup penjelasan rinci mengenai prosedur dan ketentuan yang akan diterapkan. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu diskusi dan musyawarah. Nah, dalam hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum diskusi untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat terkait regulasi yang akan disusun. Selanjutnya yang keenam yaitu dokumentasi hasil diskusi. Nah, dalam hal ini catatan dari hasil diskusi akan menjadi dasar bagi penyusunan regulasi dan tindak lanjut keputusan organisasi publik.
Nah, selanjutnya ada teknik penyusunan regulasi. Nah, dalam penyusunan regulasi publik ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama teknik penelitian. Dalam hal ini melakukan penelitian untuk menggali permasalahan yang akan diatur. Selanjutnya teknik analisis dampak, di mana dalam hal ini menganalisis dampak dari regulasi yang diusulkan terhadap masyarakat dan organisasi terkait. Selanjutnya teknik konsultasi publik, di mana dalam hal ini mengadakan konsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik mengenai rancangan regulasi. Selanjutnya teknik revisi dan finalisasi, di mana dalam hal ini melakukan revisi terhadap rancangan regulasi berdasarkan masukan yang diterima sebelum finalisasi. Nah, selanjutnya yaitu mengapa pentingnya melakukan penyusunan regulasi publik. Nah, penyusunan regulasi publik ini memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Nah, regulasi yang baik dapat membantu organisasi publik dalam berbagai hal. Contohnya seperti yang pertama, mengolah sumber daya secara efisien. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan regulasi publik tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif saja, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai regulasi publik. Semoga dapat dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.